Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jalan-jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang muliakan para pencinta pengajian Langgar Darul Hijrah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a fi ulumil darin. Amin. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man an'ama Allahu alaihi, barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala suatu nikmat, kemudian ketika Allah berikan orang tersebut nikmat, maka basyara, kemudian dia bersyukur. Jadi bersyukurnya dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi bila mana seseorang Allah berikan nikmat, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, namun yang mensyukuri dengan nikmat tersebut, niscaya Allah akan menambahi daripada apa yang disyukurinya. Jadi jangan sampai kita kufur, jangan sampai. Contoh umpamanya bagi nambah laki dijelungi laki, seapa dijelungi laki, syukuri aja. Nah, bila bisa laki ya Allah lah. Nah, jadi bila banyak laki keluar didoakan nang baik-baik, mudahan dapat rezeki nang banyak, nang halal segala macam. Jangan banyak sedikit curiga, kalau macam-macam jangan. Itu yang kita minta. Itu adalah termasuk daripada nikmat nang Allah berikan dengan kita, yang mana nikmat itu kita berharap mudah-mudahan menjadikan kita nantinya untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Contoh mana yang kebetulan ulun tadi hanya datang kan, nah ulun pisahkan dengan sidin yang bernama Bunda Syarifah Ubabah Anissa binti Yusuf Ahadat al-Sidin. Jadi ketika diteliti, ketika ditanyai kayak apa kan istimewanya Sidin, umur Sidin lahirnya sudah 108 tahun. Batang langsung dengan Sidin. Ini alhamdulillah. Walaupun orang ujung benar di ruang berit, tapi alhamdulillah bertambah itu alhamdulillah. Jadi pian andai banyak pian bertambah lah. Di JPS itu di kepala atau di DPR yakin insyaallah dan sudah habis dan Jadi terima kasih yang tahu juga istimewanya, mungkin bersih benar orang merah, wangi lah.
Jadi menyebut itu tuh masing-masing dari jemaah nang baik-baik ulun nang kami tulakan tadi tuh di ane itu nang merata menjadi kita menangis. Nah, aneh kalau apa istimewanya sidin nikmat Allah berikan sidin itu ternyata mulai dari jam 21 jam 21 per jam 9 di dalam bed itu mulai dari jam 21 itu sampai jam 1 malam itu bagian sidin sedikit aja. Ini terboring sidin malam tuh mulai dari jam 1 sampai subuh sembahyang. Bayang bagian sidin. Ini bagian sidin ada. Dan uniknya lagi keistimewaan nang amaliyah nasidin gawi ini tadi di setiap hari sidin itu tadi sidin kada lepas dua membaca daripada salawat kada lepas dan menjadi tasbihnya nah uniknya kada tasbih nang kaitan kada tasbih nang sidin baca ini adalah berupa daripada biji-bijian kayak biji sersa halus lah sersa biji rambutan biji lengkeng, kelengkeng dah. Nah, jadi itu dibuat yang wadah, sebanyak wadah itu kena diambil tulang masuk wadah itu kan. Nah, mana tujuannya? Sini bagaimana? Andai jasnya bukan meninggal dunia, maka sini baru bagaimana? Itu gini kita gerakan jasnya di atas kuburan sini nampak tadi niatnya. Itu jasnya kena, mudah-mudahan menolong menjadi saksi bahwasanya memakai dengan benda tersebut. Sebagai daripada amaliyah sendiri. Namanya itu nangkai jika 7 laksa atau nangkai batu itu kurang lagi kata juga. Jadi jangan sampai kita ada dua amaliyah di sini tadi. Luar biasanya. Nanti baca. Dan sini membaca surah Al-Ikhlas itu setiap hari itu ribuan lebih baca sini ribuan. Mau baca Al-Quran di setiap 3 hari sini hatam Al-Quran. 3 hari hatam Al-Quran. 3 hari hatam Al-Quran. Ada dan lain-lain. Nah istimewanya lagi lah. Nang begitu nang luar biasa. Di setiap hari sidin memberi makan orang. Nah ini istimewa benar. Tiap hari memberi makan orang. Mulai dari jam 12 hingga selesai. Siapapun anak makan, anak apa banyaknya, yang penting bila dimakan harus habis. Dan niat akan dia niat supaya buat ibadah. Dan kalau kita kembali subuh di sini tiap hari dari makan dua makan. Di bontoknya ada. Selain amaliyah hanya banyak pulang kedermawannya luar biasa sekali. Makanya bersih jujur di bagian. Mentah lihat di bagian luar biasa istimewanya. Jadi wajar. Masih bercahaya, masih itu luar biasa biar. Nah, masih benar rumahnya kayak masuk masih dan kayak tang orang. Masih dinya luar biasa bagian paling. Jadi ini gitu nang terakhirnya luar biasa benar nih. Setiap hari, setiap periode sampai selesai. Maka datangnya kalau aja kita khusus orang Islam saja ada terserah. Anak Islam kan ada, yang penting siapa nak makan silahkan. Tetapi bila makan tolong dihabiskan. Jadi kalau orang datang banyak macamnya lah. Terkadang orangnya kita manusia itu banyak macamnya bro. Ada yang berbuat yang salah hingga kita mau lihat kalau ada mau lihat jangan makan itu. Ternyata orang ini sudah nilai salah kita tidak boleh. Makanya ini sendiri disuruh berzikir kita, disuruh kita memperbuat amaliyah ibadah itu supaya apik dengan muntung kita, apik dengan mata kita. Sebab awal-awal pertama ketika kita bangun rezeki itu dari mata kita nih. Melihatnya rezeki sudah nih, syukur luar biasa kita. Yang syukur benarnya. Makanya hati benar supaya kita menggunakan amal. Nah itu kita berkumpul itu banyak macamnya orang. Ada yang suruh panjang, ada yang pendek, macam-macam. Silahkan, tidak ada masalah. Lalu sebutnya kira banyak baik persemanan juga. Kayak kandian, mangosor orang pulang. Ya biar istimewanya kan ini dia nang berat. Ya Allah, nang berat ini tiap hari jangan saya bisa kali kurang lagi ini setiap hari. Namun kita memikirnya di mana? Dapat duit minta dapat. Ya lah, di mana? Nampaknya orang membujuk-bujuk rasa syukurnya yang luar biasa, maka saya akan tambah terus rezekinya tadi. Asal bersyukur, bersyukurnya nang kayak apa?
yaitu taat dengan ibadah, istiqamah dengan amaliyah. Itu mengenai syukur tadi. Mun seperti alhamdulillah sembahyang ada tuh syukur ngarannya itu. Ya lah, syukur itu ngarannya. Ini luar biasa besar. Tuh. Jadi, nah itu jadi kita tuh kawa menjadi itibar biasa kita pandangan itu luar biasa. Jadi luar biasa gitu lah. 108 tahun masih sudah. Nah, luar biasanya. Cucu sidin berapa? Cucu sidin kurang lebih 20 sampai 30, cicit sidin 50. Banyaknya. Dari sidin sebikun, namanya tiap kali itu didoakan sidin sehingga tidak ada bertaan orang. Berarti orang yang tadi cicit 50. Hah? Ada pikun sidin jangan pikun itu kan obat depan dari bernya nih. Jangan pikun nah. Nah. Main jajan heran orang namanya umur itu bagaimana itu mana mendengar ya benar istimewa benar tuh lihat ada melihat orang zamannya itu benar ya lah dan beban ini seadanya aja artinya ini nang perlunya aja. Nah, waktu ulun datang itu memang di sini menahan baca Al-Quran tunggu sampai gentong ya sahabat. Jadi alhamdulillah awal bertemu langsung bermacam itu syukur benar itu. Nah, sebab akibatnya tak berat pula. Nah, datang begitu datang itu macam-macamnya kan, kendala macam-macam. Orang itu kan tahu aja kayak apa nih, tergantung dengan kita masing-masing bertahan. Makanya kita minta ibaratnya kita baca akan jika kalau maupun di hati itu selalu masang misalnya. Tadinya kita nih gimana akan supaya itu baik ya Allah dengan syukurlah. Jadi Allah Ta'ala tadi man an'amallahu alaihi fasyakara, barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat kemudian orang tadi ketika diberikan kemudian orang tadi bersyukur watalahu fasabara, dan barang siapa yang Allah berikan suatu bala dicoba ini suatu bala maka bersabar. Hari hidup ini dipanggil Allah, jalan diberi kehidupnya kadang nyaman, mulus kadang. Makanya hidup itu ibarat perjalanan kita berjalan di aspal tuh ya Pak. Ada ketika pertama jalan mulus nyaman benar. Ada kena berlubak rusak sama sekali. Ada kena baru nyaman, ada lubang sudah. Ada juga kan nyamanan benar nyaman, mulus aja ada lubang singgah lubang langsung kesumbatit mati langsung itu Pak sudah. Nah, itu perjalanan itu gambarannya sudah. Nah, jadi disuruh kita banyak bersabar, jangan banyak mengeluh di dalam menjalani hidup. Sebab kenapa? Di antara masing-masing kita pasti ada permasalahan. Cuma permasalahan itu tergantung dengan diri kita sabar ada kita menghadapi demikian tadi. Bila sabar akan membuahkan suatu kebaikan dan kenikmatan bagi orang tersebut. Tetapi bila ini pada sabar dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan bala yang lebih besar terhadap orang tersebut tadi. Kemudian lagi ujar Rasulullah nampak wa asya'a astaghfara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dan apabila ia berbuat suatu perbuatan dosa, berbuat sesuatu hal yang ada baik, kemudian fastaghfara, kemudian lalu ia meminta mohon ampun kepada Allah. Meminta ampun bila berbuat yang ada baik, bila berbuat yang salah, cepat-cepat meminta ampun atau makanya kita dalam sehari ini dianjurkan setidaknya paling sedikit berapa 70 marah 70 kali atau amun kada 70 kali berapa 100 kali, paling sedikit banget tuh 70 kali kan, mungkin 70 kali, 100 kali itu dianjurkan dalam cari. Jadi yang sampai kadang kita meminta ampunan sebab kita kalau tahu
Walaupun istilah kita ini merasanya kada ada bobot dosa. Bahasa kita. Sebab yang ngarannya biji mata kita, ngarannya telinga kita, ngarannya komandannya kita, bahkan yang namanya hati kita ini, semuanya ini bisa menimbulkan dosa seberkaan. Maka daripada itu jangan sampai kadang mau minta ampunan. Makanya kan kadang kadang pula amalnya nang terhebat, nang luar biasa, nang istimewa ketika orang akan mengamalkannya, mengucapkan istighfar itu tadi hati asar lah. Nah, biasa mana abang baca berapa kali? Cuma 70 kali aja. Maka dibaca Astagfirullah innahu kana ghaffara 70 kali. Orang yang membaca istighfar kalimat nang Astagfirullah innahu kana ghaffara akan diampuni dosa orang tersebut selama 70 tahun di layaknya. Nyamannya. Bila kita berumur, bila kita kalau berumur maka itu pangkatnya alhamdulillah juga. Cuma dibacanya secara istiqamah, dibaca buat tadarusan. Jangan baca belum ada istiqamah karena makanya kayak gerenang tadi kan kayak syarifah babah tadi situ istiqamah. Hanya dikatakan al-istiqamah itu khairun min alfi karamah. Orang istiqamah dalam hal suatu yang baik itu adalah lebih baik daripada 1000 karamat. Karamat kemuliaan. Kita mau melihat orang kaum ini bisa tahu harapnya sakitnya dan itu karamat juga. Berjalan di atas baju umpamanya karamat juga. Tadi. Cuma bagi kita yang rajin istiqamah dalam hal yang baik dalam amalnya lebih lagi harap daripada itu. Mau bila ada amalan, kada karamat lagi karimat jadinya. Jadi bila mana orang terus syukur, syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian ketika dicoba dengan bala orangnya itu sabar. Bila ia berbuat dosa, kemudian laju ancapnya memintakan ampun. Bila mana itu diperbuatnya, apa aja Rasulullah? Dakhalal jannata min ayyi babin syaa, maka masuklah ia nanti ke dalam surga daripada pintu apa yang dikehendakinya. Namanya jadi 3 aja. Yang Allah syukur nikmat, kemudian sabar terhadap cobaan yang Allah berikan, dan ketiga bila berbuat dosa cepat meminta ampun. Aneh. Bila Allah amalkan nanti ini, dan nanti silahkan masuk ke dalam surga yang mana yang diinginkan dikehendaki. Kan yang mengenanya Allah artinya apa itu tetap ada jaminan. Bila mana kita berbuat yang baik tadi, ya Allah ada jaminan sudah Allah berikan. Kemudian yang berikutnya ujar Rasulullah lagi, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la taqrahu, janganlah engkau bergembira, bersenang-senang, himung benar. Kenapa? Sebab dikatakan jangan bergembira dan demikian. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyenangi, ada menyukai dengan orang-orang yang senantiasa bergembira. Ada ketujuh menggembira-gembira menjadi kita menghabiskan waktu dengan bersukaria aja. Memang makan yang ini ada gunanya sejujurnya. Apalagi banyak ketika kita ini bersenang-senang, tak ingat lagi di waktu. Apalagi yang kita gawi ini tadi menghilangkan ingat dengan Allah Ta'ala. Mohon maaf umpamanya ketika saking himungnya segala macam nang diperbuatnya apa umpamanya berhiburan di rumah, hiburan himung benar. Paling umpamanya minuman makin nyam lagi tak, makin kada baik lagi. Nah demikian adalah maka hal demikian tadi dijauhi sebab ada disayang oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi wa alaika bil husni,
dan hendaklah engkau, ujar Rasulullah Ta'ala. Maka tadi disuruh bil husni, dengan bersedih hati. Jangan terlalu himau di dalam hidup, banyak ini bersedih. Kenapa jadi suruh banyak bersedihnya tadi? Kita ini terkadang kita pikirkan ini kebanyakan, mohon maaf, kita pikirkan kehidupan dunia, ya yang jelas. Pikirkannya kebanyakan di muara lawang ini ditihi orang merenungi nasib kok, merenungi nasib kok, merenungi nasib anak seorang, ya dan direnungin kayak apa. Nah ini kita pikirkannya, ini namanya salah. Nah sebujurnya disuruh ini tadi kita bersedih ini dengan keadaan diri kita. Nah persediakan ini kira-kira ketika kita menjalani hidup dalam sehari-hari yang kita jalani ini kira-kira amal yang kita gawi, yang kita laksanakan ini kira-kira ini terima Allah pada cukup pada kita kesembuhan kita menolong pada kesendiri kita andai kita sedang kubur kita sebentar bakalan kau bulik lagi. Kamu kira-kira pun sudah masuk dalam kubur kita mau bulik lagi, ulun yakin dia minta dengar orang kamu sekarang orang bahan. Kalau kita mau kau bulik orang andai kata, nah nih sebetulnya nanti disediakan kita nih. Jadi kita menegakkan jangan terlalu senang bergembira benar. Kenapa demikian tadi? Sebab sudah jelas dikatakan apanya. Orang dalam keadaan meninggal dunia itu kadang memandang dengan keadaan. Apakah keadaan orang tersebut tadi dalam keadaan Tuhan meninggalnya pada? Apakah dalam keadaan muda pada? Apakah dalam keadaan kaya pada? Apakah dalam keadaan miskin pada? Semuanya itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba seperti apa? Maka daripada itu tadi kita ini tadi disuruh nampak bersedih itu tadi khawatir kalau ketika kita lengah, ketika kita kasihkan di situ ditarik, datang malaikat maut umpamanya nih, nah di sini datangnya salah tadi. Daripada itu kita disuruh untuk senantiasa bersedih hati dengan diri kita, jangan hendak senantiasa bergembira. Karena pada demikian fa innallaha yuhibbu kulla hazinin, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai tiap-tiap orang yang bersedih hati. Ketujuh Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan manusia yang senantiasa sedih hatinya, memikirkan dengan keadaan dirinya tadi. Artinya keadaan ketika yang menyiapkan diri untuk nantinya menghadap kepada Allah Ta'ala ketika yang meninggal dunia. Nah ini nanti dia akan menangis dari Allah Ta'ala tadi. Nah kayak jadi Allah tadi, contohnya tadi kayak benda syarifah hubibah dari kan itu sih mengira-kira kita. Makanya dia mulai dari jam 9 itu sampai ke subuh kita mau guling. Jadi ada apa sih ini guling-gulingnya? Coba Iban, cobain yang gitu. Mulai 9 kalau ke subuh. Anggaplah itu dah. Besoknya mata kare. Menjelaskan semayang-layang subuh itu dulu. Tekanan naik, ya makanya ada orang izin yang diberikan itu tadi dia keistimewaan tadi, istimewaan. Itu tandanya berarti orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesusahan hati, sedih hati. Anak guring-guring yang kayak orang, makanya kita ini guring-guring kita kenyamanan kita nih, ya kita banyak kenyamanan di dunia ini, kenyamanan. Ya Allah, kenyamanan di dunia nih. Makanya Allah Ta'ala kan ada tujuan yang kayak itu tuh, ada tujuan. Ada tujuan yang kayak itu tuh. Nah di kata dia tadi orangnya tadi sedih hatinya, nama memikirkan dengan dirinya tadi. Kayak apa kesudahannya dia. Nah tadi juga banyakkan kita nih. Makanya mau dilihat dah pastor awak segi lama kada juga, terus kada juga sadar nyaman gitu kan. Mau dinasihati itu orang masuk ke jiwa dia temannya. Ya juga tadi kan dia apa-apai bisa mengisahkan dengan mata. Orang itu dah nang masuk baju-baju. Nah, nama masuk baju-baju ke jiwa kita.
bisa dikira cuma bisa masih disahkan dengan air mata ini yang luar biasa dari Allah nih. Makanya memang patut mengkawal kita nih sedikit barang nang amalan kita nang kira amalan itu jangan sampai bakat oleh kita diberi jatah 24 jam. Ada kawal pagi dan hari, ada kawal dan hari malam, manggesaknya malam. Ini ada guring juga, guring berdahulu bangun sampai subuh, mana pernah digawe tadi ada berjualan besok. Nah, ada ini itu nantahannya, berjualan besok, berjualan mudong bersubuh kada, ya nah, sembahyang kada, bacaan kada bakalan membagikan yang orang tersebut tadi. Juga kehidupan itu sendiri karena itu bang. Kenapa? Lantaran kita jauh daripada apa yang diperintahkan, apa menjadikan dengan kewajiban kita senantiasa kita jauhi, maka menimbulkan kejenuhan, kerugian dengan diri kita. Urang nangka itu itulah kebanyakannya. Coba kita datang ke rumah, lalu ada pemusikan, lalu hiburan banyak. Nah, bang tadi artinya merasa nyamannya nangka itu tadi. Padahal hal nasibatnya demikian itu tadi adalah nang kada diketujui oleh Allah Ta'ala, justru nang memperbuat daripada amaliyah nang senantiasa dikerjakannya, nang digawinya, nang diniatkannya sampai habis umurnya, maka itulah adalah orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang tersebut. Demikian mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat kepada semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulina sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulina sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Adakah yang ditakwalkan? Dipersilahkan dengan bertakwal. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.